Menurut kalian, kredit itu apa? Menurutku, kredit adalah penyediaan uang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan nasabah, di mana nasabah wajib melunasi pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa saja macam-macam kredit? Meliputi KPR, KTA, kredit kendaraan, modal kerja, kredit investasi, dan KUR. Apa saja sih syarat untuk pengajuan kredit itu? Syarat pengajuan kredit bank pada umumnya meliputi WNI, usia 21-65 tahun, berpenghasilan tetap, dan memiliki riwayat kredit baik, SLIK OJK. Dokumen wajib terdiri dari KTP, KK, NPWP, slip gaji karyawan, atau rekening koran 3,6 bulan terakhir. Dan perlu dipastikan legalitas dokumen lengkap agar proses persetujuan cepat. Apa saja jenis-jenis agunan yang digunakan dalam pemberian kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kreditnya? Penyesuaian jenis agunan dengan jumlah dan jenis kredit. 1. Kredit plafon besar lebih dari Rp500 juta. Jenis: properti, rumah, ruko, tanah, apartemen. Jenis kredit: KPR, kredit modal kerja, kredit investasi. 2. Kredit plafon menengah, Rp50.500 juta. Jenis: kendaraan bermotor, mobil. Jenis kredit: kredit multiguna, kredit kendaraan bermotor, KKB. 3. Kredit plafon kecil, cepat kurang dari Rp50 juta. Jenis: logam mulia, emas, BPKB motor, deposito, tabungan. Jenis kredit: gadai emas, kredit tanpa agunan, KTA, dengan jaminan dokumen. Adapun jenis agunan berdasarkan sifat. A. Agunan tak bergerak, properti. B. Agunan bergerak. C. Agunan non-fisik. D. Agunan khusus, ternak. Bagaimana cara menghitung angsuran? Kredit menggunakan metode bunga flat dan metode bunga efektif. A. Metode bunga flat. Tetap bunga dihitung dari total pokok pinjaman awal dibagi rata selama tenor, sehingga bunga per bulan sama. Rumus. Gelombang bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman suku bunga per tahun tenor dalam tahun, total bulan. Cicilan pokok sama dengan pokok pinjaman, total bulan. Total cicilan sama dengan cicilan pokok plus bunga per bulan. Contoh, pinjaman Rp120 juta, bunga flat 10% per tahun, tenor 12 bulan. Bunga per bulan sama dengan Rp120 juta dikali 10%, dibagi 12 bulan sama dengan Rp1 juta. Cicilan pokok sama dengan Rp120 juta dibagi 12 bulan sama dengan Rp10 juta. Total cicilan sama dengan Rp10 juta ditambah Rp1 juta sama dengan Rp11 juta per bulan. B. Metode bunga efektif atau menurun. Bunga dihitung dari saldo pokok yang belum dibayar, sehingga bunga mengecil seiring berjalannya waktu. Rumus. Bunga bulan berjalan sama dengan saldo pokok awal bulan dibagi suku bunga per tahun per 12 bulan. Angsuran pokok sama dengan plafon dibagi tenor. Total angsuran sama dengan angsuran pokok ditambah bunga bulan berjalan. Contoh, pinjaman 72 juta, bunga efektif 10% per tahun, tenor 12 bulan. Cicilan pokok sama dengan 72 juta dibagi 12 bulan sama dengan Rp6 juta. Bunga bulan 1 sama dengan 72 juta dikali 10% dibagi 12 bulan, sama dengan Rp600.000. Total cicilan 1 sama dengan Rp6 juta ditambah Rp600.000 sama dengan Rp6.600.000. Bunga bulan 2 sama dengan Rp72 juta dikurang Rp6 juta dikali 10% dibagi 12 bulan, sama dengan Rp550.000, lebih rendah dari bulan pertama. Total cicilan 2 sama dengan Rp6 juta ditambah Rp550.000 sama dengan Rp6.550.000. Apa itu appraisal? Dan bagaimana cara menghitung LTV, loan to value?
Appraisal, proses menilai kelayakan properti yang akan dijadikan jaminan KPR. Hasil appraisal bisa berbeda dengan harga jual dari penjual, developer. LTV, loan to value, rasio yang digunakan bank untuk mengukur risiko. Semakin tinggi LTV, semakin tinggi risiko bagi bank. Cara menghitung LTV, jumlah pinjaman, loan amount, dibagi nilai apresial properti, appraised value, dikali 100%. Contoh, Anda ingin membeli rumah dengan harga jual 500 juta rupiah. Bank melakukan appraisal dan menilai rumah tersebut layak di harga 480 juta rupiah. Anda mengajukan pinjaman sebesar 384 juta rupiah. Rumus sama dengan 384 juta dibagi 480 juta, dikali 100%. Hasil sama dengan 0,8 dikali 100% sama dengan 80%. Kesimpulan LTV Anda adalah 80%. Implikasi LTV. LTV rendah, kurang dari 70%. Risiko kecil, umumnya disetujui. LTV tinggi, lebih besar dari 90%. Risiko tinggi, biasanya memerlukan DP lebih besar atau lebih sulit disetujui. DP, down payment, sisa dari persentase LTV, 100% dikurang LTV, adalah dana pribadi yang harus Anda siapkan sebagai DP. Sebutkan satu contoh penawaran kredit dari salah satu bank di Indonesia. Contoh penawaran, BNI Flexi. Plafon kredit, 50 juta rupiah. Tenor, jangka waktu, 3 tahun, 36 bulan. Suku bunga, efektif 10% per tahun. Flat rate asumsi sama dengan 5,5% dikurang 6%. Tujuan, kebutuhan konsumtif, renovasi, pernikahan, kesehatan. Penjelasan penawaran. 1. Plafon kredit atau jumlah pinjaman adalah batas maksimal pinjaman yang diberikan bank. 2. Tenor, jangka waktu, lama waktu nasabah untuk melunasi pinjaman. Di sini adalah 36 bulan. 3. Suku bunga, biaya pinjaman. BNI Flexi umumnya menggunakan bunga flat, tetap dari pokok awal, atau efektif, menurun dari sisa pokok. Asumsi di atas adalah bunga efektif, untuk konsumtif. 4. Tujuan kredit, jenis penggunaan dana. BNI Flexi adalah kredit konsumtif, artinya digunakan untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk modal usaha produktif, yang masuk jenis kredit produktif. List penawaran angsuran, estimasi. Plafon, 50 juta rupiah, suku bunga, approach dikali 10% efektif P. A. Tenor sama dengan 3 tahun atau 36 bulan. 1. Angsuran pokok, 50 juta dibagi 36 sama dengan Rp1.388.889 per bulan. 2. Estimasi bunga, rata-rata, Rp250.000 dikurang Rp350.000 per bulan, menurun seiring waktu. 3. Estimasi angsuran total, Rp1.650.000 dikurang Rp1.750.000 per bulan, tergantung metode perhitungan bunga bank.